Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Kia Picanto 1,1 SE Cosmo Matic tahun 2010. Ini tampilan sekilas ya, tadi dari sisi kiri, bagian depan serta sisi kanan. Sekarang kita lanjut, kita lihat apa saja yang ada di Kia Picanto ini. Untuk lampunya dia sudah kristal reflektor. Di sini lampu besar, lampu dim, di sini ada lampu sen ya. Serta di bagian sini ada lampu kecil. Terus habis itu kita ke bawah. Nah, fog lamp sudah kristal reflektor juga. Ini grillnya, grillnya ada list chrome yang mengelilinginya lambang Kia. Terus di bagian bawah ini tipe Cosmo, jadi dia ada warna merah serta bumper depannya sudah sporty, serta bumper belakangnya juga cukup sporty juga ya. Nah, terus di bagian sini ada sama lampu besar, lampu dim, lampu kecilnya ada di bawah sini, serta di bagian sini ada lampu lampu sen. Untuk kap mesinnya semprotan air wiper ada di bagian sini, terus wiper depan ada 2. Sekarang kita lanjut ke bagian fender. Nah, fender di sini polos. Untuk ban sendiri ini dia ketebalannya sekitar 50% ya, ada 50-60% masih ada. Dia palang 5, bautnya ada 4, terus rem depannya dia cakram. Terus untuk ukuran ban sendiri ini di 175/65 R14. Terus untuk bagian atas di sini ada antena, bagian tengah antena, terus sudah dilengkapin dengan talang air. Spion sewarna dengan bodi. Terus di bagian sini ada lampu sennya. Dia belum elektrik ya, jadi masih manual. Untuk bagian samping ada list di bagian bodinya. Terus untuk pintu, dia handle pintunya sewarna dengan bodi. Dia masih model congkel. Di sini ada tempat buat colokin kunci. Untuk kuncinya sendiri ini aftermarket ya, aftermarket. Sudah diganti dengan model flip. Sekarang kita coba buka saja mobilnya. Nah, kita coba masuk ke dalam. Kita mulai periksa dari bagian door trim. Nah, ini door trim sama interior dia dominasi warna hitam serta warna abu-abu di bagian bawahnya ya, abu-abu. Ya. Terus kita periksa aja. Nah, di bagian sini ada buat pengaturan spion, jadi dia manual tapi pengaturannya ada di bagian dalam. Di sini ada handle buat buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Di bagian sini ada power window, jadi 2 di depan saja, sedangkan di belakang dia masih menggunakan engkol. Nah, di sini untuk handle jika kita mau tarik atau dorong pintu, ada kisi-kisi speaker. Di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus sealer pada pintu juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena apabila pintu sealernya sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu ini tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Ini dashboard. Nanti kita akan lihat secara keseluruhan semuanya secara detail. Terus kita mulai dari bagian jok. Jok bagian depan dia terpisah antara jok penumpang dan supir. Terus ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik, ada 2 di bagian depan. Terus untuk joknya bahannya ini dia bahannya kulit ya, kulit. Di sini ada kulit yang bermotif ya, semi kulit. Terus di sini ada handle buat reclining jok bagian supir. Di sini ada handle buat maju mundurin jok. Terus di bagian sini ada buat buka pengisian bensin. Terus di bagian kolong dashboard juga kita cek, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Terus di sini ada pedal gas, pedal rem. Di sini ada buat istirahatin kaki sebelah kiri ya. Oke, terus habis itu kita periksa juga di bagian kolong masing-masing jok. Pastikan bahwa kolong masing-masing jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Di sini ada buat buka kap mesin. Sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada kisi-kisi AC ya. Terus ini colokan kunci. Sekarang kita colok kunci, sekalian kita coba masuk ke dalam. Ini cluster speedometer. Sekarang kita coba nyalakan saja mobil. Posisi on, sekarang kita start. Nah, pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada indikasi
Pertama, akinya sudah soak, jadi perlu diganti atau di charge. Bisa jadi dinamo starter yang bermasalah, jadi perlu diservis. Kita lihat saja apa aja yang ada di cluster speedometer. Mulai dari sini, ini RPM, indikator RPM, jam digital. Nah, ini pengaturan jam. Di sini ada indikator tangki bensin. Di sini, nah, kalau udah 1/4 kurang dia nyala. Terus di bagian sini ada seatbelt supir tidak nyala, tidak dipakai dia nyala. Ini handbrake posisi on dia nyala. Nah, di sini ada indikator buat kecepatan mobil. Terus di sini ada odonya. Dia kilometernya di 98.000. Terus kita ke bagian depan lagi. Di sini ada pengaturan buat lampu ya. Jadi ini buat lampu besar, lampu kecil, lampu sen serta lampu dim. Bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang, dan ini juga sudah intermediate ya. Jadi bisa diatur kecepatannya pada saat dia posisi yang ini apa, yang tidak terus menerus ya, seperti itu. Oke, terus kita ke bagian setir. Nah, ini kondisi setir juga masih oke. Jadi dia bahannya soft touch ya, soft touch. Nah, kondisi kulit jeruknya juga masih oke ya. Nih, bagian tengah ini ada lambang Kia-nya, belum ada ini airbag, belum ada ya. Terus di bagian sini ada ini ada pudar nih, mungkin karena bekas ini nih, bekas apa, pengharum mobil. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Terus di bagian sini ada buat defogger belakang, tombol defogger belakang. Di sini ada buat tombol fog lamp depan. Di sini ada tombol buat lampu hazard. Terus audionya dia masih single DIN, mereknya Kenwood, bisa CD MP3, radio FM AM. Sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di bagian sini juga kalau kita mau upgrade dengan LCD TV juga bisa ya, cukup ya tempatnya. Terus di bagian bawahnya di sini ada suhu AC. Suhu AC di sini buat pengaturan arah semburan angin AC. Terus habis itu di sini ada kecepatan angin AC sampai 4 level. Terus di bagian sini ada ventilasi ya, luar dalam. Terus di sini buat mati nyalakan AC, jadi tinggal angin saja. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, power outlet 12 volt. Terus habis itu di sini ada cup holder 2. Sini tuas matic-nya. Terus habis itu kita lanjut lagi, di sini ada handle rem tangan. Di sini ada kunci seat belt. Nah, di dalam kunci seat beltnya juga kita periksa. Kalau ada sisa karat atau sisa lumpur, berarti indikasi mobil terkena banjir. Di bagian sini ada ini tuas buat pengaturan spion sebelah kiri. Nah, ini ada kisi-kisi AC. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Jadi di sini juga masih lengkap. Jadi buku servis serta buku manualnya juga masih ada. Oke, kita lanjut. Kebuka. Nah, kita lanjut lagi, kita periksa. Di bagian sini ada kisi-kisi speaker, ada tempat penyimpanan terbuka, handle jika kita mau tarik atau dorong pintu, tuas power window, handle buat buka pintu, buat lock unlock pintu. Di bagian sini ada pegangan tangan. Terus sun visor, ada cerminnya. Di bagian penumpang depan ada lampu baca. Terus di bagian sini ada spion tengah yang bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus sun visor bagian supir juga sudah ada cermin ya. Oke. Bagian depan sudah kita lihat ya secara keseluruhan. Sekarang kita buka dulu kacanya. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini pintu belakang, modelnya model congkel juga ya untuk buka pintunya. Sekarang kita periksa saja di bagian door trim. Nah, ini door trim dia senada dengan bagian depan, jadi kombinasi warna hitam dengan warna abu-abu ya, abu-abu muda. Sini ada buat lock unlock pintu. Di sini ada handle buat buka pintu. Terus habis itu nih tuas engkolnya. Di sini ada handle jika kita mau buka atau tutup pintu, dorong atau mau narik pintu. Di sini ada kisi-kisi speaker. Sekarang kita ke bagian sini sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealer pintu juga ya, di pinggir-pinggir pintu kita perlu periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Tampilan bagian belakang. Oke, sekarang kita periksa. Bagian belakang bisa duduk 3 penumpang ya. Terus senderan kepala dia tidak ada ya, menyatu tapi pun pendek. Tapi joknya ini dia cukup tinggi. Jadi untuk posisi saya tinggi 174 cm, ini masih dapat di leher, di sini kena di leher. Seperti itu. Oke. Ini bisa dilipat
40% 60% ya senderannya ke bagian depan untuk dapat space bagasi yang lebih luas. Terus di bagian sini ada cup holder ya. Terus saya masuk ke dalam pun juga masih ada sekitar 4 jari untuk legroomnya ya. Terus di bagian sini ada kisi-kisi speaker, handle buat tarik atau dorong pintu. Terus habis itu di sini ada tuas ini engkol buat buka kaca. Di sini ada ini handle buat buka pintu. Di sini buat lock unlock pintu. Di bagian atas ada handle tangan. Terus di sini ada buat cantolan baju ya. Di sini ada handle tangan sama buat cantolan baju. Oke, terus seat belt ada 3 titik, ada 2 ya, kiri dan kanan. Oke, bagian belakang sudah kita periksa. Nah, untuk bannya sendiri di sini ketebalan masih di atas 60%. Terus velg ukuran ban sama, rem belakang masih tromol. Sekarang kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ini sudah ada spoiler, lampu rem, kaca sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper belakangnya juga ada. Terus ini Kia Picanto, ini AT karena dia matic. Nah, di sini lampunya kristal reflektor. Nah, di sini lampu senja, lampu rem, lampu sen serta lampu mundur. Sama di sini juga. Ini lampu senja, lampu rem, lampu sen serta lampu mundur. Terus sudah dilengkapi dengan sensor parkir ada 2 ya. Terus sama tipe Cosmo, dia juga bumper belakangnya modelnya sporty. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Untuk pintu bagasi kita juga bisa periksa nih sealer. Pastikan bahwa sealer di pintu bagasi kondisinya juga masih oke. Terus di bagian tulangan-tulangan pintu nih, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan pintu aman dan tidak ada indikasi terkena tabrak belakang. Terus ini bagasinya. Ini buat ini kalau kita mau majukan, mau kita lipat jok bagian yang belakang ya, untuk dapat space bagasi yang lebih besar. Di bagian bawah sini ada ban cadangan, space saver. Di sini ada dongkrak sama kunci-kuncinya ya. Terus di sini juga kita periksa nih, pastikan bahwa tidak ada karat atau tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak belakang. Kita lanjut ke samping. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Ini ban masih di atas 60%. Terus kita lanjut, kita periksa kondisi door trim juga masih oke. Ini child lock. Di sini sealer pintu juga perlu kita periksa. Ini tampilan bagian belakang. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian depan. Door trim bagian depan kondisi juga masih oke. Sini sealer pintu depan nih bisa kita periksa, kondisinya juga masih oke. Tampilan dashboard, tampilan jok bagian depan. Sekarang kita lanjut. Ini spion, sen. Terus ini masih 50%, masih ada ban depan. Sekarang kita ke bagian terakhir, bagian mesin. Untuk buka kap mesin ini di sini ada tuasnya nih. Ada tuasnya, jadi kita ini dorong ke atas. Kia Picanto ini mengusung mesin 1100 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Apa saja yang ada di sini? Kita mulai dari atas. Di sini ada sealer juga ada. Kita pastikan bahwa kondisi sealer kap mesin masih oke. Agak buram nih. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, sama bagian-bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Di sini ada tuas besi untuk menahan kap mesin. Terus kita ke bagian depan, mulai dari depan sini ya. Di sini ada fan listrik ya, ada fan listrik. Terus habis itu ada radiator di bagian sini. Radiator ini buat pengisian radiator, ini buat cadangan radiator coolant. Terus ada aki, ada kotak spring sama relay. Terus di bagian sini ada filter udara buat ke mesin. Terus di sini ada pengisian oli mesin. Di sini ada buat ngecek level oli mesin. Di bagian sini ada buat ini rem, minyak rem nih. Di sini pengisian minyak rem. Di sini ada pengisian power steering, minyak power steering. Di sini ada pengisian buat air wiper. Seperti itu, oke?
Nah, mungkin sekian spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Kia Picanto 1,1 SE Cosmo Matic tahun 2010. Apabila berminat, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, serta harga lengkap dicantumkan di keterangan video ini, jadi bisa dilihat di bagian bawah. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya enak atau tidak, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya juga masih enak atau tidak, pengeremannya masih oke atau tidak, maticnya masih responsif atau tidak, serta perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di hook ya. Stok kami juga banyak nih, bisa diperiksa sampai ke seberang sini, sampai ke ujung. Jadi stok banyak, pilihan mobil juga banyak. Letak kami ada di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau POSH ya, POS. Di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Kia yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.